Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M atau gradien dan melalui titik X1, Y1. Jangan lupa apa yang diterangkan atau yang dijelaskan ibu kali ini kalian catat di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi kali ini berfokus pada KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini setelah mempelajari, anak-anak diharapkan mampu menentukan bentuk persamaan garis lurus dengan diketahui kemiringan dan melalui satu titik. Yang kedua, siswa dapat membedakan cara menentukan kemiringan persamaan garis lurus jika melalui satu titik maupun melalui dua titik. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan persamaan garis lurus baik diketahui melalui satu titik maupun melalui dua titik. Yang keempat, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan menentukan bentuk persamaan garis lurus. Bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui X1, Y1. Di sini kita akan menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan melalui satu titik. Cara menentukan persamaannya adalah ini kemarin pada pertemuan minggu lalu ini sudah ibu jelaskan. Ini akan saya ulangi lagi. Jadi cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik yang dilaluinya. Misalnya kita menggunakan cara pada baris ketiga. Masih ingatkah rumusnya? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi ini adalah X1 Y1. Selalu X, Y ya, masih ingat ya. Y-nya tetap kita tulis Y min Y1-nya adalah 0. Ini 0 sama dengan M-nya adalah 3. Kurung buka X tetap X kita tulis diambil X1-nya adalah 0 kita tulis 0. Y diambil 0 adalah Y sama dengan 3 dikali X diambil 0 adalah X. Jadi persamaannya adalah 3 kali X adalah 3X. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Lalu yang kedua, ini yang terakhir. Coba kita rumusnya masih sama. Y min Y1 sama dengan M atau gradiennya dalam kurung X min X1. Y tetap Y, Y1-nya adalah min 2, jadi dalam kurung min lagi, min 2, sama dengan M-nya adalah 2, lalu X-nya tetap X, min X1-nya adalah 1. Lah, Y negatif kali negatif adalah positif 2, sama dengan ini dikali X, jadi 2X, lalu ini 2 kali negatif 1, positif kali negatif negatif, 2 kali 1 adalah 2. Lalu ini Y-nya tetap masih berada di kirinya sama dengan, nah lalu angka positif 2-nya ini kita pindah di
kanan. Ini tetap 2x karena posisinya masih di kanannya sama dengan negatif 2, ini masih tetap. Lah, 2 ini kita pindah di sebelah kanan sama dengan jadi negatif. Positif dipindah ke kanan jadi negatif 2. Jadi Y sama dengan 2x min 2 min 2. Jadi utang 2 terus utang lagi 2. Jadi utangnya bertambah jadi 4. Nah, jadi ini sama dengan ya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2x negatif 4. Masih ingat ya, ini materi minggu lalu. Oke, berikutnya menentukan kemiringan jika melalui satu titik. Lah, jika diketahui persamaannya lalu ada satu titik, maka untuk mencari gradiennya atau kemiringannya, itu caranya adalah mencari gradien itu kan M atau kemiringan. Sama dengan, masih ingat, Y per X. Kalau melalui satu titik dan memotong di pusat 0,0, itu jadi ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Maka gradiennya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Untuk gradien persamaan Y sama dengan 2. Gambar yang kedua ini jika gambarnya melalui satu titik dan memotong di titik pusat 0,0. Ini kita lihat pada gambar persamaan Y sama dengan 2x min 4. Itu garisnya kita perhatikan. Dia tidak memotong di pusat. Kan perpotongan itu melalui 2 titik. Di sini dan di sini. Misalnya. Di sini titik koordinatnya adalah 0, negatif 4. Sedangkan ini adalah 2,0. Nah, maka mencari gradiennya adalah sama dengan, karena ada 2, maka tetap Y per X, tapi selisihnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah negatif 4, diambil, mohon maaf, Y2-nya adalah 0, lalu Y1-nya adalah negatif 4 per X1-nya 2 min 0. Jadi saya ulangi lagi, jika persamaan itu melalui satu titik dan memotong di 0,0, maka rumusnya adalah Y per X. Jika sebuah persamaan pada gambar tidak melalui 0,0 dan melalui memotong di 2 titik atau 2 sumbu X dan Y, maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah 0 dan Y1-nya negatif 4. Lalu X2-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 0. Maka sama dengan 0 negatif kali negatif adalah positif 4 per 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kemiringannya ada 2 gradiennya. Bu, misalnya saya terbalik. Yang ini adalah X1 dan ini adalah
Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Hasilnya sama saja. Coba kita hitung. M sama dengan Y min. Y1-nya 0. Mohon maaf, Y2-nya adalah negatif 4. Lalu Y1-nya 0. Per X2-nya adalah 0. Min X1-nya 1. Nah, mohon maaf 2. Negatif 4 diambil 0 adalah tetap negatif 4, per 0 diambil min 2 adalah 2. Negatif 2. Negatif ketemu negatif adalah positif, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi hasilnya sama. Sama-sama 2. Jadi titiknya dibolak-balik, siapa yang jadi titik ke satu atau titik kedua hasilnya tetap sama. Gradiennya adalah 2. Lalu menentukan kemiringan melalui 2 titik. Jika tadi diketahui melalui 1 titik, kali ini melalui 2 titik. Nah, maka kemiringannya adalah sama seperti yang contoh kedua. Misalnya ini adalah titik yang kesatunya, Y1, ini Y1, ini X2, Y2. Maka mencari kemiringannya kalau melalui 2 titik, M sama dengan Y2 diambil Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2-nya adalah 5 diambil Y1-nya 2 per X2-nya min 2 lalu X1-nya 1. Maka 5 diambil 2 adalah 3 per min 2 min 1 utang 2 utang lagi 1 jadinya negatif 3 sama dengan 3 dibagi negatif 3, positif bagi negatif 3 bagi 3 adalah 1, jadi gradiennya adalah negatif 1. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus melalui 2 titik. Tadi melalui 1 titik, kalau ini persamaan melalui 2 titik. Caranya adalah rumus baru ya ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi ini adalah titik yang pertama, jadi X1 Y1. Ini titik yang kedua, berarti X2 Y2. Lalu kita masukkan di rumus. Y min Y1-nya adalah 4 per Y2-nya adalah min 1, lalu min Y1-nya adalah 4. Lalu sama dengan X, tetap X, min X1-nya adalah 2, per X2-nya adalah 12. Kita tulis 12 min 2 ya, X1-nya. Nah, ini Y min 4 tetap Y min 4 tidak bisa dikurangi karena satunya memiliki variabel Y dan satunya tidak, jadi tidak bisa dikurangi. Kita tulis tetap per min 1 min 4, negatif 1 lalu negatif 4. Jadi utang 1, utang lagi 4, jadi utangnya 5. Hitungnya di jumlah. Lalu X min 2 tetap X min 2 per 12 diambil 2 adalah 10. Lalu kita kalikan silang. 10 dikali Y min 4 sama dengan, lalu ini juga dikali silang. Jadi negatif 5 dikali X min 2. Jadi 10 kali Y adalah 10Y, 10 kali negatif 4 adalah negatif 40,
sama dengan negatif 5. Ini sama dengan negatif 5x. Negatif 5 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 5 kali 2 adalah 10. Jadi 10y ini tetap sama dengan min 5x positif 10 min 40, kita pindah di kanannya sama dengan jadi positif. Lawannya ya, positif 40. Nah, 10y sama dengan negatif 5x. 10 ditambah 40 adalah 50. Jawaban begini aja sudah benar. Atau jika ingin disederhanakan lagi, misalnya y-nya tinggal y saja, maka bisa dibagi 10. Jadi 10 bagi 10 adalah 1. 1 kali y adalah y. Lalu negatif 5 dibagi 10x plus 50 bagi 10 adalah 5. Maka y sama dengan negatif 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, x plus 5. Jadi untuk jawaban ini saja sudah benar, atau yang ini yang lebih sederhana, lebih baik dan lebih benar lagi. Itu jika diketahui 2 titik untuk mencari persamaan garis lurus. Jadi kesimpulannya, jika diketahui 1 titik x1, y1, maka jika mencari gradien itu sama dengan y1 per x1. Untuk mencari persamaannya itu rumusnya y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ini jika diketahui 1 titik. Mencari gradiennya y per x. Kalau mencari persamaan garis lurusnya itu y diambil y1 sama dengan m kali x min x1. Jika diketahui 2 titik x1, y1 dan x2, y2, maka untuk mencari gradiennya itu sama dengan y2 diambil y1 per x2 diambil x1. Selalu y per x. Hanya yang membedakan kalau ini langsung y per x, kalau ini dicari selisihnya. Selisih y1 dengan y2 lalu per selisih x2 dengan x1. Untuk mencari persamaan garis lurusnya itu y diambil y1 per y2 diambil y1 sama dengan x min x1 x per x2 diambil x1. Jadi hari ini kesimpulannya adalah ini anak-anak. Ini jika diketahui 1 titik dan ini jika diketahui 2 titik. Sekian dari penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan. Mohon dimaafkan. Jangan lupa materi yang Ibu jelaskan kali ini dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa memutar video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Tetap semangat belajar online dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.